Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Waalaikumsalam wa la warahmatullahi hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mahasantri Ruang Sanat yang kami banggakan, Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita masih bisa hadir di kelas kita untuk pertemuan yang ke-7 ya. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat untuk kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mahasantri sekalian yang kami muliakan, marilah kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara menentukan darah haid ya. Untuk berikutnya kita akan sampaikan ya bagaimana cara membersihkan darah haid, terutama ketika darah itu mengenai pakaian kita ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi dammil haidi yusibu sauba, tentang bagaimana cara membersihkan darah haid yang mengenai pakaian kita. Ya, apakah pakaian kita ataukah spray atau yang lain-lain yang kita kenakan. Maka beliau memberikan panduan ya bagaimana cara kita untuk mendapatkan kesucian kembali dari pakaian yang terkena darah haid. Ini juga menunjukkan bahwa darah haid itu adalah najis yang harus dibersihkan ya dari pakaian yang kita kenakan, terutama ketika kita akan melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah tahut tuhu, jadi menggosok bagian yang terkena darah ya, atau mengeriknya. Summa taqrusuhu bilma. Kemudian setelah kita buang ya, digosok atau dikerik itu dibuang darahnya ya. Itu dikucek dengan air ya, dikucek dengan air untuk menghilangkan najis yang melekat pada pakaian tersebut ya. Summa tandahuhu. Kemudian baru kita bilas ya. Karena di saat hadis ini dikeluarkan ya, belum familiar ya adanya sabun atau deterjen yang lain. Akan tetapi dengan cara yang seperti ini sudah menunjukkan bahwa pakaian tersebut sudah kembali suci dan bisa kita kenakan untuk sholat ya. Summa tusolli fihi. Jadi sudah kita bisa gunakan kembali untuk sholat, apalagi memang di saat itu pakaian juga masih sangat terbatas ya sahabat sekalian ya. Kalau sekarang kan kita bisa bergonta-ganti, bahkan sehari beberapa kali ganti kan. Kalau dahulu sangat terbatas sekali, sehingga kesucian pakaian itu sangat penting karena memang sehari-hari ketika mereka akan melaksanakan ibadah ya hanya dengan pakaian yang mereka punya tersebut. Ya, sehingga ketika beberapa wanita ternyata ya mendapati ada darah haid yang mengenai pakaian mereka, inilah dikonsultasikan ya oleh sahabat Asma binti Abi Bakrin, dan Rasulullah memberikan panduan bagaimana cara mensucikannya. Jadi mensucikan dengan membersihkan itu berbeda. Kalau mensucikan itu menjadi syarat minimal kita untuk bisa kita kenakan dalam ibadah, begitu ya. Ini juga ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah, disampaikan oleh para sahabiat ya. Kanat ihdana tahidu ya. Dahulu jika kami mengalami haid kemudian telah suci ya, tsumma takrusuddam, maka kami mengucek pakaian yang terkena darah min taubiha, dari pakaiannya ya, ainda tuhriha, ketika mereka dalam kondisi suci ya. Ketika mereka bersuci toharoh itu sekaligus juga membersihkan pakaiannya. Fatagsiluhu, kemudian mencucinya, watandohu ala sairihi, baru membilas seluruhnya ya,
tsumma tusolli fihi. Kemudian sholat dengan pakaian tersebut. Gitu. Itu yang dilakukan oleh para sahabiat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibersihkan dulu najisnya, lalu dicuci, lalu dibilas. Begitu ya cara minimal untuk mendapatkan kesucian pakaian dari darah haid. Lalu bagaimana jika telah melalui proses yang disampaikan tadi ternyata masih meninggalkan bekas darah tersebut dalam pakaian kita? Di sini disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud ya, ada salah seorang sahabiat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa li illa taubun wahid wa ana ahidu fihi." Saya tidak punya pakaian kecuali hanya satu. Subhanallah ya, luar biasa nih para sahabiat dulu betapa qanaahnya ya. Dengan satu pakaian saja mereka bisa hidup ya. Bagaimana kita kadang-kadang sudah punya beberapa pakaian masih merasa kurang begitu ya. Wa ana ahidu fihi. Bahkan pakaian itu tetap harus aku pakai ya saat aku haid gitu. Nah, kadang-kadang terkena darah haid gitu ya. Terus bagaimana? Faida tahurti faghsili mau diadami summa sholli fihi. Maka beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika kamu telah suci dari haid atau darah haid itu sudah berhenti, maka faghsili mau diadam. Ya, cucilah bagian yang terkena darah tersebut, summa sholli fihi. Lalu sholatlah dengan pakaian yang sama. Ya, pakaian itu gitu ya. Qalat ya Rasulullah in lam yakhruj atharuhu. Nah, kemudian sahabiah ini bertanya kembali, wahai Rasulullah, bagaimana kalau nodanya itu tidak hilang atau masih ada bekasnya? Kemudian beliau juga memberikan petunjuk ya, yakfi kalma wala yadurruka atharuhu. Ya, yang tadi ketika sudah dilakukan ya dengan membersihkan darahnya, kemudian mengucek, mencucinya, membilasnya, masih ada bekasnya, itu tidak masalah ya. Meskipun masih ada bekasnya gitu ya, karena air tadi sudah mensucikan. Ya, tentunya air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, ini cara untuk membersihkan darah haid ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui suci dari haid? Ya, apakah kita sudah benar-benar suci dari haid ataukah belum ya? Nah, di sini disampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya, kunna nisaun ya, bahwa ada suatu hari ya, para wanita itu ya ba'atsna ila Aisyah ya. Mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bidurjati fiha al-kursu fihi as-sufrah. Mereka membawa kapas ya. Kapas itu masih ada darahnya dan darah itu berwarna sufrah kuning. Gitu ya. Jadi mereka menunjukkan kepada Aisyah kapas yang masih ada darah berwarna kuningnya ya. Maksudnya sahabat ini ingin berkonsultasi gitu. Kalau kondisi saya seperti ini, itu saya sudah bisa mandi suci atau belum begitu ya. Maka Aisyah berkata kepada mereka, la ta'jalna hatta taroinal qasah al-baydha. Ya, janganlah kalian itu tergesa-gesa, terburu-buru untuk segera mandi, bersuci ya, bertoharoh dari haid ya sebelum benar-benar kalian melihat qasah baydha. Ya, qasah baydha. Nanti kita akan sampaikan apa itu qasah baydha, dan di sini Aisyah diberikan keterangan dalam hadis ini ya, untuk apa yang menjadi maksud Aisyah adalah turidu bidzalika tuhra minal haidah. Jadi qasah baydha ini Aisyah menghendaki atau bermaksud untuk memberikan petunjuk kepada mereka bagaimanakah tanda mereka untuk mendapatkan kesucian dari haidnya. Sehingga qasah baydha ini memiliki dua makna. Ya, yang pertama adalah kapas yang masih utuh putih. Jadi cara ngecek kita sudah benar-benar selesai atau belum di hari-hari akhir haid kita, itu kita bisa ambil kapas atau tisu, kita usapkan ya.
pada kemaluan kita. Ya, kalau tidak ada apapun yang menempel atau merubah warna daripada kapas atau tisu tersebut ya, tetap putih dan utuh seperti sebelum diusapkan, maka itulah sudah menjadi tanda bahwa kita sudah benar-benar suci dari haid. Ya, ini merupakan penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Rajab dan juga beberapa ulama lainnya. Tafsiran dari Qassoh Baydho ini ya. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud Qassoh Baydho adalah cairan putih yang keluar sebagai tanda berhentinya haid. Ya, ada yang menambahkan cairan putih atau seperti keputihan yang berwarna bening ya, seperti putih telur begitu ya. Nah, ini merupakan salah satu tanda atau indikator bahwa kita telah selesai dari masa haid kita. Nah, makna ini disampaikan oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Imam Malik ya, kemudian Az-Zailai dan juga beberapa ulama yang lain. Dari keterangan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa karena tidak semua wanita itu memiliki tabiat yang sama ketika haid ya. Artinya kadang-kadang ada yang mengalami keputihan pasca haid, nah, sehingga ada cairan tadi yang keluar ya, cairan putih yang keluar. Ada juga yang tidak mengalami hal itu, atau mungkin dia mengalami tapi tidak ngeh gitu ya kalau cairan itu keluar. Ya. Maka dari sini ya berhentinya haid itu tidak tidak selalu ditandai dengan adanya cairan yang putih tadi. Ketika tidak ada lagi cairan yang keluar dengan cara tadi ya kita mengusapkan kapas atau tisu, kemudian tidak ada apapun yang menempel di tisu atau kapas tersebut, artinya kapas itu tetap kering, tetap bersih, yaitu juga telah menandakan bahwa kita benar-benar suci sehingga kita bisa bersuci kemudian bisa kembali hukum-hukum yang tadinya tidak berlaku pada diri kita. Ya, ini cara menentukan apakah kita sudah berhenti dari haid atau belum ya. Kemudian ketika kita telah berhenti ya dari haid ya, ketika darah haid itu sudah tidak mengalir lagi, tidak keluar lagi, maka salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah segera toharoh atau segera bersuci ya. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah kemarin ya, ayat 222 ya. Hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, bahwa para suami dilarang untuk bersetubuh dengan istrinya ketika mereka haid hatta yatahurna, sampai darahnya berhenti. Kalau sudah darahnya berhenti fa idza tatahharna, maka segera mandi ya. Kalau dua hal ini sudah terjadi maka baru boleh ya dilakukan kembali hubungan yang tadinya dilarang dilakukan ketika seorang wanita sedang haid. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 222 tadi juga dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aqbaltil haidatu fada'is shalah." Jika telah tiba masa haidmu, maka salah satu yang dilarang adalah sholat. Maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, akan tetapi jika haid itu sudah pergi, ya sudah selesai masa haidmu, faghsili wasalli, maka mandilah dan sholatlah. Dan kalau kita renungkan, sahabat sekalian, mahasiswa sekalian kami muliakan, baik itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ataupun di dalam hadis ini, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan huruf penghubungnya adalah fa. Ya, kalau dikaji dalam bahasa Arab, huruf fa itu huruf ataf yang menunjukkan sesuatu yang berurutan dan harus dilakukan segera. Ya, tidak ada jeda yang lama antara yang sebelum dan yang sesudahnya. Ya. Contohnya faida farogta wa idza faraghta fansab gitu ya. Kalau kamu sudah selesai melakukan pekerjaan yang satu maka segera lakukan gitu ya. Contoh juga dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya.
tentang wudhu itu kan. Idza kumtum ila shalah fausilu. Jadi antara wudhu dengan sholat itu dekat jaraknya ya. Kalau sudah datang waktu sholat maka segera berwudhu. Kalau sudah berwudhu maka segera sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika benar-benar darah haid kita itu sudah berhenti, jangan menunda-nunda untuk tidak segera mandi. Ya. Kalau misalnya menundanya karena uzur, maka itu bisa dimaklumi. Tapi kalau bukan karena uzur, nah ini merupakan dosa yang luar biasa begitu ya. Karena sebagaimana sering ya disampaikan oleh para asatid, para ustadzat gitu, tidak sedikit ya mereka yang pasca haid itu tidak segera mandi sehingga mereka tidak segera sholat karena alasannya belum mandi ya, belum mandi. Nah ini padahal sudah selesai dari kemarin ya, atau bahkan kemarin-kemarin gitu ya. Nah untuk macam-macam mandi kemarin sudah kita sampaikan ya, kita bisa melakukan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah al-ghuslu al-kafi, mandi cukup ya, mandi minimalis. Yang kedua adalah al-ghuslu al-kamil, yang sempurna. Tentunya ini disesuaikan dengan kondisi kita. Saat kita kondisinya hanya memiliki sedikit waktu, maka dengan mandi cukup ini hadas besar kita sudah bisa terangkat. Ya. Mandi cukup itu adalah mandi yang sudah memenuhi rukun-rukunnya. Ada niatnya, ada membersihkan najisnya dari kemaluan, lalu mengguyur badan seluruhnya ya, dari ujung rambut sampai ujung kuku dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi memang untuk bersuci apakah itu dari hadas besar atau hadas kecil itu amannya menggunakan air yang baru keluar ya dari keran. Sehingga belum tercampuri dengan hal-hal yang bisa merusak kesuciannya sehingga kalau dia tidak lagi memiliki sifat-sifat air yang mutlak ya, berubah warnanya atau mungkin rasanya berubah atau mungkin baunya juga berubah. Nah, itu nanti bisa berbeda hukumnya. Suci tapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Kemarin juga sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah al-ghuslu al-kamil, mandi yang sempurna. Ya, tentunya mandi yang sempurna ini adalah mandi yang memenuhi ya, selain daripada rukun adalah sunnah-sunnahnya dan juga terhindar dari hal-hal yang dimakruhkan di dalamnya. Ya. Nah ini tadi kita sudah sampaikan ya, rukun mandi ada 3. Ini minimal ini harus ada ya ketika kita ingin mengangkat hadas besar kita. Ya. Adapun tata cara mandi secara sempurna yang memenuhi rukunnya juga memenuhi sunnah-sunnahnya dan juga tidak ada hal-hal yang dimakruhkannya apalagi diharamkannya adalah sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan ya di dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para istri Rasulullah. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabah itu apa yang dilakukan? Bada'a faghsala yadayhi qabla an yudkhilahumal ina. Mencuci dulu telapak tangannya ya. Nah, dicuci dulu telapak tangannya sebelum digunakan ya untuk menciduk air karena memang dulu belum ada gayung ya. Jadi gayungnya adalah tangan itu sendiri ya untuk mandi itu. Tsumma ghassala farjahu. Kemudian baru membersihkan kemaluannya ya. Wa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian baru berwudu sebagaimana wudu yang beliau lakukan dalam sholat ya. Kemarin juga kita sudah sampaikan ada 2 cara wudu ya untuk yang ada dalam rangkaian mandi ini ya. Ada wudu sempurna sampai membasuh kaki, ada yang membasuh kakinya nanti di penghujungnya ya, di penghujungnya. Dua-duanya boleh kita pilih ya. Kemudian setelah berwudu, summa yusyarribu sya'rahul ma' yahti ala ra'sihi thalatha hasayatin. Dimulai dari mengguyur bagian kepala ya dengan air sebanyak 3 kali ya, 3 kali guyuran sambil diratakan ya air tersebut hingga membasahi seluruh kepala, baru summa yufidul ma ala sairi jasadihi, baru menyiram
bagian badannya, semua-muanya gitu ya. Nah, ini secara umum tata cara mandi kita sudah sampaikan kemarin ya. Dan bahkan ada tata cara mandi yang memang disampaikan oleh para sahabat, diantaranya dari Asma ya, ketika dia berkonsultasi kepada Rasulullah bagaimana tata cara ghuslil mahid, ya, bersuci dari haid. Nah, ini. Jadi luar biasa ya, para sahabat dulu antusias sekali untuk belajar mengetahui hukum-hukum terutama yang terkait dengan keseharian mereka. Yang mereka belum paham, mereka tanyakan kepada Rasulullah dan tidak merasa malu ya. Padahal beliau kan laki-laki tidak pernah mengalami haid dan sebagainya, tapi para sahabat ini ya biasa saja karena ini adalah ilmu, ini adalah hukum, ini adalah syariat ya. Mereka menanyakan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang to the point, ada juga yang memakai prolog terlebih dahulu ya, agar apa yang disampaikan itu tidak terkesan terlalu vulgar begitu ya. Nah, kemudian faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wasidraha wa tatahharu fatuhsinu tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha thumma tasubbu 'alaihal ma. Jadi beliau memberikan tata cara panduan ya bagaimana bersuci dari haid. Ya, jadi pertama yang perlu disiapkan adalah air dan daun bidara ya atau daun sidr. Ya, ini dulu bersucinya menggunakan itu. Kalau sekarang kan sudah banyak ya alternatif-alternatif lain. Juga bahkan ada sampo dari daun bidara, ada sabun dari daun bidara ya. Dan ternyata setelah dilakukan oleh para peneliti ya, riset mengenai manfaat daun bidara ini sangat luar biasa ya untuk berbagai keperluan begitu ya. Kemudian fatatoharu fatuhsinut tuhur ya. Lalu bersuci dan sebisa mungkin memperbaiki ya bagaimana bersucinya atau memperbagus ya bagaimana bersucinya. Bagaimana caranya? Tsumma tasubbu ala ra'siha. Disiram bagian kepalanya, fatadluquhu talkan syadidan sambil ditekan-tekan dengan keras. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai air itu dinyatakan sampai pada akar rambut kepala kita. Tsumma tasubbu 'alaihal ma, baru disiram dengan air ya. Tsumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Kemudian setelah itu kita bisa menyiramkan air pada kepala kita yang tadi ya, setelah ditekan-tekan tadi. Kemudian faqalat Asma wa kaifa tatahharu biha. Ya, lalu bagaimana dikatakan suci dengannya itu? Ya, ini dijawab oleh beliau, subhanallah, tatahharina biha. Ya, itu tadi pakai air dan daun bidara tadi untuk bersuci, gitu ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ka'annaha tufi dzalika tatabba'ina asarad damma. Ya, Aisyah berkata ya, seakan-akan menutupi hal tersebut ya. Artinya apa ya? Ini kan masalah perempuan ya. Kadang-kadang kalau yang menjawab ustadz itu ada hal-hal yang tidak disampaikan secara vulgar atau dengan itu sehingga yang bertanya ya para wanita itu tidak begitu paham, maka di sini perempuan yang mengalami sendiri ya kejadian tersebut bisa memberikan tambahan keterangan begitu ya. Kalau memang dia termasuk orang yang memahaminya begitu ya. Maka di sini Aisyah berkata ya, kamu sapu-sapu itu tadi ya bekas darahnya, dibersihkan ya bekas darahnya dengan kapas ya, dengan kapas ya. Wasa'alathu an ghusl janabah. Terus kemudian dia bertanya lagi bagaimana beliau mandi junub. Ya, beliau bersabda, ta'khudhu ma'an fatatahharu fatuhsinut tuhur. Ya, siapkan air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci. Itu belihu at-tuhura itu sampai sempurna banget ya. Usahakan agar tidak ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Itu adalah
iblaghut tuhur ya, atau ihsanut tuhur. Banyak sekali ya beberapa hadis tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita cara mandi ataukah cara berwudu itu. Ada asbigul wudu ya, ahsinul wudu. Di sini juga begitu ya. Tuh sinut tuhur, tuh belighut tuhur gitu ya. Agar kita memperhatikan betul bagaimana supaya bersuci kita itu kita lakukan dengan sempurna. Summa tasubu ala ra'sihi. Ya, disiram kepalanya. Fatadlukuhu, ditekan-tekan hatta tablugha syu'una ra'siha. Sampai pada akar rambutnya, summa tafidu alaihan ma. Baru disiram dengan air. Artinya di sini suci itu sudah kita dapatkan ya. Kalau bersih baru menggunakan pembersih ya, seperti sabun, sampo dan sebagainya. Yang penting kita mendapatkan suci dulu atau mengangkat hadas kita itu terangkat dulu baru bersih dengan menggunakan apa namanya pembersih yang ada sekarang ya, yang memang dulu mungkin belum ada gitu ya. Nah, dari hadis tadi kita bisa simpulkan ya sahabat sekalian, cara mandi dari haid itu kita siapkan air dan daun bidara ya. Kemudian kita mulai dengan menyiram air pada kepala kita, lalu menggosok-gosoknya dengan keras sampai pada akar rambut kita ya. Di dalam riwayat lain kita kalau diikat rambutnya atau dikepang itu dilepaskan ya untuk mandi dari haid ini gitu ya. Kemudian kita bisa mengambil kapas ya yang kita kasih wewangian atau sekarang kan banyak dijual namanya mist toharoh ya. Parfum untuk bersuci ya. Jadi kita taruh di kapas atau di tisu lalu kita usapkan ya. Kita usapkan di kemaluan kita dengan tujuan agar sisa-sisa bau itu tidak tertinggal lagi. Karena kan kita semua tahu ya, kekhasan darah haid itu baunya seperti apa. Jadi kita kasih wewangian ya. Di antaranya bisa menggunakan ini apa namanya mist toharoh atau kalau ingin ini lagi ada apa namanya Vispa ya. Jadi spa untuk vagina ya, kita bisa rebus serai atau kita bisa rebus apa namanya daun sirih atau yang semacamnya itu ya. Kemudian kita taruh di bawah kursi yang berlubang ya. Agar apa? Agar vagina kita itu kena uap lalu apa namanya bisa bersih ya. Seperti kita diuap kalau lagi pilek gitu ya. Nah, itu jadi cairan-cairan lendir-lendirnya itu bisa keluar ya dengan cara yang alami begitu ya. Kemudian setelah kita sucikan itu kita ambil air untuk bersuci yang sebenar-benarnya, kita siram dari bagian kepala, kita pijat-pijat baru kemudian kita siram bagian badan ya. Dan karena kemarin sudah kita sampaikan, insya Allah yang hadir bisa memahami dengan baik ya. Nah ini. Jadi untuk bagaimana menentukan apa namanya haid sudah kita selesaikan. Kita akan sampaikan tema berikutnya yaitu tentang hukum-hukum ya terkait haid. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang bertanya? Yang hadir malam ini sedikit ya, tidak terlalu banyak seperti kemarin-kemarin ya. Izin bertanya, Ustazah. Baik, Ibu, silahkan. Sebenarnya banyak sekali Ustazah pertanyaan, tapi untuk malam ini kalau yang pertama mungkin kapas bisakah diganti dengan kain putih atau tisu? Yang kedua itu kalau dengan daun bidara takarannya berapa? Yang ketiga Ustazah, saya pernah dengar Ustadz itu katanya kalau wanita mulai haid jam 12 sekian, misalnya duhur jam 12 sekian, tapi belum sholat, dan kemudian mengetahui bahwa dia sudah haid dan di jam 1, berarti belum sholat duhur. Katanya harus diqada pada saat masa sucinya. Benarkah demikian Ustazah? Dan kalau diqadanya itu bagaimana kalau kita suci di maghrib misalnya
atau di waktu subuh misalnya. Syukran Ustazah. Baik, Ibu Erna dari Sulawesi ya, Bu ya? Sulawesi Barat Ustazah. Oh, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ini pertanyaannya ada 3 ya, Ibu ya. Yang pertama adalah apakah apa namanya tadi kapas bisa diganti dengan tisu atau kain putih? Tadi sudah kita sampaikan ya, bisa. Ya, bisa tisu, bisa kapas atau kain putih gitu ya. Tapi kalau kain kan sayang ya, yang terjangkau ya kalau tidak kapas ya tisu ya bisa. Kita usapkan, bukan dimasukkan ke dalam ya, cuman diusap aja. Diusap. Nanti kalau sudah tidak ada apapun, tidak ada cairan yang keluar, kering ya, berarti sudah berhenti haidnya. Tapi kalau masih ada keruh-keruhnya, masih ada kuning-kuningnya ya, itu belum, kita diharapkan menunggu dulu ya, tidak terburu-buru begitu. Itu ya Ibu ya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk kedua, takaran daun bidara ini tidak dijelaskan secara rinci ya seberapa kita harus pakai gitu ya. Ya, sekarang kan ada daun bidara itu yang bisa kita petik langsung mungkin kalau kita menanamnya ya dari rumah kita lalu kita peras ya atau kita remas ya. Itu bisa kita fungsikan sebagai sampo atau sabun ya. Tapi dicuci dulu kalau dari luar ya. Atau sekarang juga ada disediakan daun bidara yang sudah dikeringkan. Ya, itu juga bisa. Ya, kita gunakan untuk bersuci ya. Atau yang lebih praktis lagi kalau kita ingin mengambil manfaat dari daun bidara, itu sudah diproduksi ya, sabun-sabun daun bidara, sampo-sampo daun bidara, nanti silahkan di googling ya manfaat daripada daun bidara, apakah itu untuk kesehatan rambut, untuk kesehatan kulit, bahkan ya untuk membersihkan ya diri kita dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Itu salah satu manfaat dari daun bidara yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk kita gunakan saat kita bersuci ya. Baik itu bersuci dari hadas ataupun untuk bersuci sehari-hari kita gitu ya. Itu Ibu ya. Jadi tidak ada secara rinci takarannya harus seberapa begitu ya. Sama juga kalau kita pakai sampo sabun kan seperlunya ya. Misalnya rambut kita pendek tentunya tidak butuh banyak. Kalau rambut kita lebat gitu ya, pastinya butuh lebih banyak lagi gitu ya. Kita misalnya mandi cuman keringetan aja gitu ya, itu tentunya ya sabun yang kita gunakan tidaklah banyak gitu. Tapi kalau habis ngapain ya keringatnya bercucuran, kemudian habis bersihin apa dan apa, tentunya kadar pembersih yang kita gunakan akan jauh lebih banyak ya yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang kodok sholat ya ini sebenarnya nanti akan kita sampaikan ya tentang kodok sholat. Nah, betul sekali ya kalau misalnya eh, waktu duhur katakan duhur itu jam 12 ya kita waktu jam 12 bahkan mungkin sampai jam 12:15 bahkan bisa jadi sampai jam setengah satu kita masih dalam keadaan suci artinya kita belum kedatangan haid ya tapi karena suatu satu hal mungkin kita jam 1 kurang baru akan melaksanakan sholat dan ternyata kita sudah kedatangan haid ya nah maka yang seperti ini sholat duhur kita harus qadha. Ya, ketika kita dalam keadaan suci. Kenapa? Karena saat datangnya waktu sholat tadi kita masih tergolong sebagai mukallaf yang wajib sholat. Sebab apa? Kita belum haid, kita akil, kita balik, sudah masuk waktu sholat kan wajib kita melaksanakan sholat. Nah, sehingga yang kita tinggalkan tadi harus kita kodok begitu ya. Demikian juga kalau misalnya itu sholat yang kita tinggalkan adalah malam hari ya. Misalnya berhenti haidnya itu tengah malam. Nah, tengah malam ya. Lalu kita bersucinya pagi jam 7. Ya. Kalau berhentinya tengah malam ya berarti apa namanya? Sholat subuhnya kan sudah kembali wajib. Maka meskipun kita bangun dan bersucinya itu jam 7, sholat subuh harus kita laksanakan. Kenapa? Karena syarat wajibnya itu sudah ada. Hanya syarat syahnya yang belum ada. Ya.
Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi di tema kita ini ya, terkait dengan hukum-hukum yang sering ya terjadi pada wanita haid ya, terkait dengan wanita haid gitu. Begitu Ibu Erna, apakah bisa difahami jawabannya atau masih ada feedback? Silahkan. Syukran Ustazah, ini dulu. Sudah jelas ya jawabannya? Jelas Ustazah. Oh, baik, barakallahu fikum. Wallahu alam. Nah, selanjutnya sahabat dan mahasantri sekalian yang kami muliakan, kita akan sampaikan ya hukum-hukum terkait wanita haid. Ya, di sini ada beberapa hukum yang ada kaitannya dengan wanita haid, ya, terutama apa-apa yang diperbolehkan, apa-apa yang dilarang, ya. Ya, kita akan mulai dari apa-apa yang dilarang, ya. Dan perlu kita sampaikan terlebih dahulu, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, yang namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Ya, termasuk diantaranya tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita haid ini ya, ada hal-hal yang disepakati oleh seluruh ulama, ada juga hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, nanti kita akan kembalikan kepada dasar-dasar yang mengikutinya sehingga kita bisa memilih ya pendapat mana yang kita ikuti atau sikap hukum yang mana yang kita ikuti begitu ya. Dan tentu dengan demikian kita tidak taklid a'ma begitu. Kita mengikuti tapi kita mengetahui dasar daripada apa yang kita ikuti ya. Untuk yang pertama adalah sholat ya. Semua ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid itu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Apakah itu sholat fardu, ataukah itu sholat sunnah, ataukah itu sholat nafilah tambahan, semuanya tidak boleh dilakukan saat kita dalam keadaan haid. Ya, nah ini sebagaimana disampaikan dalam beberapa riwayat diantaranya, pertama dalam hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasun, fadzalika nuqsanu diniha." Jadi waktu itu Rasulullah menyampaikan ya bahwa ada makhluk ada makhluk yang memiliki kekurangan dari sisi logika atau akalnya, kekurangan dari sisi agamanya, akan tetapi bisa mengalahkan, bisa menundukkan ya laki-laki yang kuat, laki-laki yang teguh, laki-laki yang tangguh, laki-laki yang serius gitu ya. Yaitu adalah wanita. Lalu para sahabat bertanya gitu ya, kok bisa wanita itu kurang dari sisi agamanya? Ya, buktinya apa gitu ya. Nah, beliau menyampaikan jawaban ini ya. Bukankah wanita itu ketika haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa? Secara otomatis ya ini menjadi kekurangan ya dalam sisi agama kita gitu ya. Dari sisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ini ya. Meskipun nanti juga masih banyak ya ibadah-ibadah dan juga ketaatan yang bisa kita lakukan saat kita sedang haid gitu. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Mu'adzah, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah, ya, apa namanya, bertanya ya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkonsultasi gitu ya. Ada jazi ihdana salataha ida tahurat gitu ya. Apakah kami perlu mengkodok sholat kami ketika kami itu sedang suci? Artinya apa? Kita misalnya haid 7 hari dan 7 hari itu kita meninggalkan sholat gitu ya. Apakah sholat yang kita tinggalkan selama 7 hari tersebut harus dikodok, yang kita tinggalkan 7 hari saat haid itu ya, apakah harus dikodok gitu ya? Aisyah berkata, aharuriyatun anti? Nah, apakah kamu itu seorang haruri? Haruri itu apa, ibu-ibu dan sahabat? Nah, haruri itu adalah khawarij. Ya. Karena bagi orang khawarij, ya, wanita yang sedang haid harus mengkodok sholat yang ditinggalkan selama hari-hari yang dia tinggalkan itu bagi orang khawarij ya.
Artinya ya 7 kali 5 kalau itu 7 hari. Nah, itu harus dikodok semua. Sehingga ketika ada orang yang masih butuh penjelasan gitu ya, apakah sholat yang kita tinggalkan saat haid itu harus dikodok, itu ada yang menduga kalau dia memiliki faham khawarij ya. Nah, di sini kemudian Aisyah memberikan penjelasan. Kunna nahidu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'alu. Ya. Saat kami mengalami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ya, fala ya'muruna bihi. Kami tidak diperintahkan oleh beliau untuk mengqadha sholat tersebut yang kita tinggalkan saat kita haid, saat darah mengalir ya, saat darah belum berhenti. Auqalat fala naf'aluhu, dan kami tidak melakukan qadha sholat itu gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa ya. Puasa juga tidak boleh dilakukan ketika wanita sudah haid ya. Meskipun itu kurang 3 menit saja tidak boleh dilanjutkan. Ya sudah, tidak dihitung. Ya kadang-kadang kan dari pagi kita sudah puasa nih, tinggal 3 menit adzan sudah keluar haidnya. Ya sudah. Ya, itu tidak terhitung satu hari puasa begitu ya. Jadi harus dibatalkan begitu ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi ya, sebagaimana disampaikan, mirip redaksinya mabalul haid taqdis saum wala taqdis shalah gitu ya. Kenapa setiap wanita itu yang haid mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Nah, ini lagi-lagi dikatakan kepada Aisyah gitu ya, aharuriyatun anti gitu, karena yang memiliki pemahaman bahwa wanita haid itu harus mengkodok puasa juga sekaligus mengkodok sholat itu adalah paham khawarij gitu ya. Kok kamu bertanya begitu? Apa kamu itu sudah kena apa namanya kemasukan paham khawarij gitu ya? Lastu bi haruriyah, saya bukan seorang khawarij. Walakin ya as'al, tapi saya benar-benar bertanya untuk memastikan gitu ya, harus diqadha atau tidak ya. Qalat kana yusibuna dalika fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami mengalami hal itu tentunya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengetahui itu, akan tetapi kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Artinya bahwa puasa harus ditinggalkan oleh wanita yang sedang haid ya, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya masih ada darah yang menetes ya, itu kan sering tuh di bulan Ramadan ya. Biasanya haid 7 hari, 8 hari di luar Ramadan santai saja begitu. Tapi kalau di bulan Ramadan kadang-kadang hari ke-6 ya, misalnya tinggal sedikit, itu masih berharap apa namanya bisa puasa. Sehingga meskipun masih menetes tuh sedikit saja darah itu, harapannya aduh puasa kayaknya gitu ya bisa gitu. Padahal tetap saja yang namanya setetes atau 2 tetes itu adalah haid yang tidak membolehkan kita dengan adanya itu kita berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa ya sama saja tidak ada catatannya karena puasa kita tidak sah. Sebab syarat sahnya puasa adalah suci ya, an-naqa min damil haid wan nifas. Harus suci dulu dari haid dan nifas, lalu berhenti dulu darahnya begitu ya. Nah, ini puasa apapun kita tidak boleh paksakan untuk dilakukan saat kita sedang haid, dan kalau melakukannya karena ini larangan adalah dosa, justru tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Nah, ini jadi apa namanya qadha sholat dan puasa bagi wanita itu bagaimana tadi kita sudah jelaskan dengan sangat jelas-jelas ya. Kecuali orang yang berfaham khawarij, maka ketika kita sedang haid itu cukup mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Kalau kita berpendapat bahwa sholat yang kita tinggalkan juga harus diqadha, berarti kita memiliki faham khawarij ya. Nah, di sini ini sudah kita sampaikan ya. Jadi hukum mengqadha sholat dan puasa itu wajib keduanya. Ini kalau pemahamannya khawarij ya. Kalau jumhur itu wajib mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat yang ditinggalkan saat haid. Yang ditinggalkan saat haid ya. Ini tidak wajib diqadha gitu ya.
Adapun apabila datang haid setelah adzan beberapa saat atau suci saat masih cukup waktu sholat, maka dia wajib mengkodok. Ya, jadi tadi ketika adzan dia belum haid, tapi setelah beberapa saat setelah adzan, apakah itu 5 menit ataukah 10 menit, di mana waktu ini sangat cukup bagi kita untuk melaksanakan sholat, tapi ya belum kita laksanakan terus dapat haid, ya ini harus diqadha gitu ya. Atau datangnya suci, misalnya kita berhenti darah haid siang hari ya, itu katakan asar itu jam 3. Ya, berhenti haidnya itu jam setengah 3 atau bahkan jam 3 kurang seperempat. Itu masih cukup untuk kita melaksanakan sholat, ya berarti itu di kodok nanti ya. Karena kan nggak bisa menjamak asar dengan maghrib. Ya, kita misalnya mandi jam adzan maghrib begitu ya, berarti sholat asarnya harus dilakukan. Ya, ini berdasarkan pada salah satu yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiyas shalah, barang siapa yang lupa akan sholat, atau nama anha atau tertidur dari sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya ia tetap melaksanakan sholat pada saat ia mengingatnya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi misalnya kan sholat itu sudah ada waktunya. Sholat yang kita lakukan di luar waktu itu namanya mengqadha. Ya. Jadi sama kalau misalnya orang bangun kesiangan ya di waktu subuh, padahal misalnya waktu subuh itu mulai dari setengah 5 sampai 1 jam berikutnya, dia bangunnya jam setengah 7, kan otomatis nggak ada tuh sholat subuh waktunya di setengah 7 ya. Tapi karena dia baru terbangun dari tidurnya jam setengah 7 itu, ya dia harus sholat gitu ya. Dia harus sholat karena sholat atas dirinya adalah wajib, sebab dia termasuk mukallaf di waktu mendapati sholat tersebut ya. Nah ini. Kemudian suci dari haid saat masih mendapati waktu sholat, ini juga disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subuh. Nah, ini lebih jelas lagi ya disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, karena kalau matahari terbit itu sudah terbit berarti sudah lewat waktu subuhnya gitu ya, maka ia telah mendapatkan sholat subuh. Juga begitu kalau kita suci ya, beberapa menit saja sebelum terbitnya matahari, berarti kita mendapati waktu sholat tersebut. Artinya sholat tersebut karena kita dapat waktunya, kita wajib. Ya, kalau hal-hal yang menjadikan penghalang daripada kewajiban tersebut tidak ada lagi. Gitu ya. Waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Juga demikian kalau dia masih bisa mengerjakan 1 rakaat ya, sholat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Ya. Nah ini jadi ini yang menunjukkan ya, yang menguatkan bahwa kita ketika mendapati waktu sholat yang itu cukup untuk melaksanakan 1 rakaat saja, itu berarti kita berkewajiban untuk melaksanakannya ya. Ini juga diperkuat ya dalam keterangan-keterangan para ulama, apakah itu ulama Syafi'iyah dan juga yang lain ya. Misalnya diantaranya disampaikan ya oleh Imam An-Nawawi dari kalangan madhab Syafi'i ya, wanas sofiha, dari hadis-hadis tadi disampaikan ya, mereka beristihad dan mengambil kesimpulan bahwa idza adrakat min awalil waqti qadral imkan summa hadat ya yalzamuhul qadha. Nah, jika dia mendapati awal waktu sholat dan dia bisa melaksanakan sholat yang seharusnya lalu haid dan dia belum melaksanakan sholat, ya padahal 1 rakaat itu dia dapat,
Ya, 10 menit setelah adzan dia belum haid atau 5 menit setelah adzan dia belum haid gitu ya. Nah, ini dia wajib mengqadha ketika suci. Nah, begitu ya. Kemudian juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya, wa in kana dzalika tuhru fil waqtil asri aw fi waqtil isya qala fil jadid yalzimuhu dhuhra wa yalzimuhu bihi al-asra wa yalzimuhu al-maghrib bima yalzimu bihi al-isya. Jika sucinya itu di waktu asar atau waktu isya, waktu asar atau waktu isya, maka Imam Syafi'i dalam kaul jadid beliau ya, pendapat terbaru beliau itu karena Imam Syafi'i ini memiliki dua kaul ya, kaul qadim dan kaul jadid. Ini dipengaruhi dengan di mana beliau tinggal dan apa namanya siapakah guru-guru beliau gitu ya. Jadi dengan guru-guru tersebut itu mempengaruhi ya fikrahnya, mempengaruhi pendapat beliau gitu ya. Kita juga bisa saja berubah pendapat kemarin karena kita ngajinya belum serius ya, mungkin kita punya pendapat yang seperti itu. Kemudian setelah kita ngaji serius, kita perdalam lagi, kita teliti lagi, ternyata ini lebih bisa mendekati kepada kebenaran dan kita pilih, itu bisa saja ya berubah. Nah, ini juga demikian apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i ini dalam kaul jadidnya. Beliau mengatakan ya, jika seseorang itu sucinya di waktu asar atau di waktu isya, itu beliau mewajibkan kepada perempuan tersebut untuk sekaligus mengqadha zuhur juga sekaligus asar. Nah, kalau sucinya waktu asar. Kenapa? Karena dua sholat ini memiliki satu waktu gitu ya, bisa dijamak begitu ya. Kemudian juga kalau sucinya di waktu isya, itu beliau mewajibkan juga untuk melaksanakan sholat maghribnya gitu ya. Nah, jadi dua sholat dilaksanakan ya dalam sekali waktu gitu ya. Adapun di kalangan Hanabilah ya, madhab Hanbali ya, Ibnu Qudamah menyebutkan, wa idza tahuratil haid wa aslamal kafir wa balagha sabi qabla an taghiba syamsu, jika ada seorang wanita yang suci dari haid atau orang kafir yang masuk Islam atau anak-anak yang datang baliknya sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbenam ya, berarti sudah di akhir waktu asar ya, shollu adz-dzuhra, maka dia wajib melaksanakan sholat duhur wal fal asr. Jadi sholat duhur lalu langsung sholat asar. Ya, dua sholat ini langsung dilakukan. Fa'in balagha sabi wa aslamal kafir wa tahural haid qabla an yatlu'al fajru. Ketika tadi ya seorang anak balik, seorang masuk Islam, seorang kafir masuk Islam, atau seorang yang haid itu berhenti darahnya sebelum matahari terbit ya, maka kata Imam Ibnu Qudamah ini ya, di kalangan madhab Hanbali, dia bilang berpendapat ya, sholau al-maghrib wal isya al-akhir. Ya, mereka harus melaksanakan juga sholat maghrib sekaligus sholat isya. Ya. Waru yahadal qaul fil haid tadhuru an Abdurrahman ibni Auf wa ibni Abbas wa Tawus wa Mujahid wa Nakhai. Jadi pendapat ini dinukil ya dari beberapa sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Tawus, Mujahid, An-Nakhai, Az-Zuhri, wa Rabi'ah, wa Malik, wa Laits, wa Syafi'i, wa Ishaq, wa Abi Tsaur, ya banyak sekali yang berpendapat demikian ya. Adapun ya Imam Ahmad ya, dari Imam Ahmad berpendapat ya, amatut tabi'in yaquluna biha bihadzal qaul. Jadi menegaskan bahwa hampir-hampir pada umumnya para tabi'in punya pendapat yang sama, illa Al-Hasan wahdahu, kecuali tabi'in yang bernama Al-Hasan ya, di mana pendapat dia berbeda. Nah, dia berkata la tajibu illa shalah allati tahurat fi waqti wahdaha, di mana Al-Hasan salah seorang tabi'in ya, itu berpendapat wanita yang haid tadi ya ketika suci di penghujung akhir asar, di penghujung akhir isya, itu ya hanya wajib melaksanakan sholat di waktu tersebut, bukan dua-duanya.
Jadi kalau di penghujung waktu asar berarti sholat asarnya saja. Di penghujung waktu isya berarti sholat isyaknya saja. Jadi bukan isya dengan maghribnya juga wajib. Atau asar dengan duhurnya juga wajib. Ya. Nah, wahwa kaulu as-sawri wa ashabir ra'i li'anna waqtal ula kharaja fi hali udriha. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena waktu yang pertama itu sudah di luar kewajiban dia karena memang tadi dia masih dalam keadaan haid, belum berhenti darahnya. Jadi tidak dilakukan begitu ya. Sedangkan darah itu berhenti di waktu yang kedua, maka yang kedua itulah yang wajib gitu ya. Falam tajib kama lau yudariku min waktu tsaniyati syai'an. Nah, ini ya Masya Allah ya, sahabat mahasantri sekalian ya, tentang hal ini para tabiin, para sahabat, para ulama madhab itu luar biasa melakukan berbagai penelitian yang terkait dengan hukum-hukum haid ini ya, wallahu a'lam ya. Jadi dengan keterangan-keterangan ini bisa apa namanya? Bisa kita ambil sikap hukum mana yang kita pilih. Ya, apakah yang mewajibkan kita untuk mengkodok melakukan sholat ya dua waktu yang ada atau satu saja itu dipersilahkan gitu ya ketika kita haid di penghujung waktu sholat ya gitu. Kemudian larangan yang ketiga ya tadi kan yang pertama sholat, yang kedua puasa itu disepakati ulama, yang ketiga ini juga disepakati seluruh ulama yaitu jima atau melakukan hubungan suami istri. Semua ulama sepakat bahwa wanita yang haid dilarang melakukan hubungan suami istri. Tidak ada yang berselisih dalam hal ini berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid." Oleh sebab itu, ya para suami hendaknya menjauhkan diri dari berhubungan intim dengan istrinya di saat mereka sedang haid ya. Mahid itu bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan tempat, yaitu di saat waktu haid di kemaluannya atau vaginanya begitu ya. Dan ini juga dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat bertanya ya apa yang boleh kami lakukan ya terhadap istri kami saat mereka sedang dalam keadaan haid ya. Ya tentunya semua dari kita pahamlah kalau laki-laki bertanya seperti itu ya apa yang dimaksud begitu ya. Maka jawaban Rasulullah pun jelas. Isna'u kulla syai'in illa an-nikah ya. Lakukan semuanya boleh. Ya. Tidur bareng boleh, makan bareng boleh, jalan-jalan bareng boleh, ngobrol bareng boleh ya. Kenapa? Karena memang kemarin sudah kita sampaikan salah satu sebab nuzul ayat dari surat Al-Baqarah ayat 222 itu karena adanya perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh mereka terhadap wanita yang sedang haid begitu ya. Ada yang tetap menyetubui atau berhubungan intim dengan wanita atau istrinya saat dia sedang haid, ada juga yang ekstrim begitu kan. Nah, ini Rasulullah memberikan jawaban semuanya boleh kecuali berhubungan badan ya. Dari sinilah Imam Nawawi dalam kitab beliau menyampaikan ajma'al muslimuna ala tahrimi wat'il haid lil ayatil karimah wal ahadits sahihah. Semua ulama sepakat ya tentang haramnya berhubungan dengan seorang wanita saat dia sedang haid berdasarkan pada dalil yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 222 dan juga hadis-hadis sahih yang terkait dengan hal itu begitu ya. Dan dari sinilah juga memberikan indikator bahwa berhubungan suami istri atau berhubungan intim atau berjima saat haid itu termasuk ke dalam kategori dosa besar. Ya, sampai-sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan ya, menyamakan
maksiat ini dengan kekafiran, kemusyrikan. Ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ataha idon, au imro'atan fi duburiha, au kahinan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam." Siapa saja yang mendatangi istrinya dalam tanda kutip ya, menyetubuhi istrinya saat dia sedang haid, atau dia imro'atan min duburiha, atau menyodomi ya istrinya, memasukkan kemaluannya melalui lubang dubur ya, bukan lubang vagina begitu ya, bukan faraj ya. Istilah kita sekarang sodomi, betul ya. Au kahinan, atau dia mendatangi kahin. Kahin itu dukun ya, paranormal ya, atau tukang sihir yang semisalnya itu, faqad kafara. Sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Dia telah ingkar terhadap syariat Islam. Ya, berarti ini termasuk daripada dosa besar ya yang dikategorikan di dalam hadis ini. Begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah jika itu terjadi, ya, seorang suami mendatangi istrinya ketika sedang haid, ya, apakah konsekuensinya? Apakah ada punishment untuk itu? Ada beberapa perbedaan pendapat antar ulama. Yang pertama, disampaikan oleh Imam Malik, juga pendapat dalam Qaul Jadid Imam Syafi'i, juga ulama-ulama Zahiriyah seperti Ibnu Hazm dan juga Abu Hanifah, bahwa siapa saja yang mendatangi istrinya saat sedang haid itu tidak mendapatkan konsekuensi untuk membayar kafarah. Tapi dia harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya. Ini pendapat pertama ya. Adapun pendapat kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya, dari pendapat beliau yang dinilai lebih kuat, itu menyatakan bahwa siapa saja yang mendatangi istrinya saat dia sedang haid itu harus membayar kafarah sebesar 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu 4 gram 4 gram seperempat ya, 4,25 gram emas ya, dinar. Ya senilai, kalau sekarang kan 1 gramnya itu 1 jutaan ya, karena untuk dinar itu tidak seperti antam, dia tidak murni 9,9 tapi 9,3 kalau nggak salah ya. Jadi senilai 1 jutaan, kalau 1 dinar berarti 4 jutaan ya, atau 4,5 juta lah. Nah, seperti itu ya. Atau setengahnya berarti 2 jutaan gitu ya. Itu kalau mendatangi istrinya saat sedang haid. Kemudian pendapat yang ketiga, nah ini diperinci lagi ya, yaitu dinyatakan oleh banyak dari ulama hadis ya, kalau dia melakukannya itu saat darah masih keluar, maka dia harus bersedekah 1 dinar. Tapi ketika hal itu dilakukan setelah darah berhenti, namun sebelum melakukan mandi ya, sebelum toharoh, karena kan di dalam ayatnya ada dua ya, hatta yatuhurna faida tatoharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kita boleh para suami mendatangi istrinya kalau darahnya satu. Syaratnya dua ya, satu darahnya telah berhenti, yang kedua sudah mandi suci gitu ya. Nah, ini kalau misalnya darahnya berhenti tapi dia belum mandi, sudah pengen banget begitu ya dilakukan, maka kafarahnya setengah dinar, karena salah satu syaratnya sudah didapat tapi syarat yang lain belum didapat. Adapun menurut Imam Al-Auza'i ini lebih besar lagi ya. Dia harus bersedekah sebanyak 5 dinar. Ya, wallahualam ya. Apa yang melatar belakangi pendapat dia, mungkin karena memang tadi ya saking besarnya dosa tersebut, bahkan disamakan oleh beliau Rasulullah dalam hadis beliau dengan mereka-mereka yang melakukan syirik. Ya, di mana syirik kita semua tahu ya adalah perbuatan yang benar-benar dosa besar yang tidak diampuni jika seseorang itu meninggal dunia sebelum sempat bertaubat ya. Nah, pendapat-pendapat ini juga didukung ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bahwa
beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Filladhi ya'ti imro'atahu wahya haid," tentang apa namanya, tentang kafaroh ya, atau hukuman bagi para suami yang mendatangi istrinya saat sedang haid. Itu beliau bersabda, ya tasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Maka dia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar ya, sesuai dengan kondisinya tadi ya, kondisi masing-masing gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Abbas bagaimana beliau dapatkan informasi ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya hal itu dilakukan tidak sampai melakukan jima, akan tetapi hanya bercumbu saja, itu bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Boleh sekali ya, terutama bagi para wanita ini menjadi salah satu apa namanya, cara atau cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para istri beliau untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga gitu ya. Ya, kita bisa sampaikan ya bahwa laki-laki itu kan kebutuhannya cukup cukup banyak ya. 1 pekan itu ya paling tidak 2 kali atau bahkan bisa jadi setiap hari bagi mereka-mereka yang masih sangat muda, baru menikah dan sebagainya. Otomatis ketika harus menunggu 1 pekan istrinya haid itu cukup berat ya bagi orang-orang tertentu begitu ya. Nah, disinilah Isa memberikan solusi dan jalan keluarnya. Jadi para wanita tetap bisa melayani suaminya ya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan seksualnya ya itu, tapi tadi ada yang diperbolehkan tapi tidak mutlak ya, ada yang dilarang gitu ya. Nah, ini menjadi panduan untuk kita semua sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kanat ihdana idza kanat haidon." Sesungguhnya kami para istri-istri Nabi jika mengalami haid, fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha. Kemudian Rasulullah ingin mencampurinya, ya tanda kutip kita insya Allah paham dengan bahasa ini. Amaroha antat taziro fi fauri haidotiha summa yubashiruha. Maka beliau menyuruhnya, ya, menyuruh istrinya yang sedang haid tadi untuk memakai sarung atau kain ya agar menutupi tempat keluarnya darah haid tersebut, baru ya beliau menyetubuhinya ya. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada para suami yang lain agar berhati-hati dalam masalah ini. Kenapa? Karena boleh tapi tidak mutlak bolehnya, gitu ya. Sehingga beliau sampaikan di sini, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Nah, kalian harus tetap hati-hati meskipun hal ini boleh. Kenapa? Karena apakah ada di antara kalian itu yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menahannya, gitu ya. Artinya Rasulullah saja tetap membutuhkan ya kebutuhan ini, akan tetapi beliau tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi tetap ya bagian kemaluan ditutup dengan kain, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ditutup dengan kain sehingga kita tidak bisa benar-benar menahannya ya, lepas diri ya, lupa diri begitu kan. Maka Aisyah memberikan peringatan ini ya. Nah, di sini disebutkan ya dalam Majmu' al-Fatawa tentang batasan-batasannya ketika mau melakukan gitu ya. Ini cukup penting untuk difahami bagi kita yang sudah menikah gitu ya. Supaya apa? Supaya yaitu tadi bisa salah satu cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Supaya tidak ada pikiran-pikiran yang menggoda ya pasangan kita untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya ini dari orang lain, apalagi dari orang lain yang tidak halal ya, dengan cara-cara yang tidak dihalalkan ya. Di sini lebih dijelaskan lagi apa yang bisa dilakukan oleh para suami terhadap wanitanya ketika sedang haid ya. Lahu an yastamti'a minal haidi wan nufasa, apalagi sedang nifas ya. Dia bisa beristimta, bersenang-senang, bercumbu ya dengan wanita yang sedang haid atau nifas ya, bima fauqal izar, di atas sarungnya.
Wasawaun istamta'a minha bifamihi. Nah, ini lebih dijelaskan lagi. Au biadihi au birijlihi. Nah, boleh ya itu dengan mohon maaf ya mulutnya atau dengan tangannya atau dengan kakinya ya. Walau wati'aha fi batniha wastamna jaza. Nah, sampai pun seandainya dia mau menyetubuhinya di perutnya sampai keluar mani pun itu diperbolehkan, masih diperbolehkan. Walau istamta'a bi fakhdaiha wa fi jawazihi niza'un bainal ulama. Akan tetapi kalau dia itu mohon maaf ya berjumbunya itu dengan menggunakan sampai pada paha istri meskipun belum sampai pada kemaluan, mohon maaf, ini dalam hal ini para ulama memperselisihkan. Kenapa? Karena di dalam hadis yang tadi sudah dijelaskan ya, beliau itu menyuruh para istrinya untuk memakai sarung, menutupi ya kemaluannya ya, menutupi daerah kemaluannya. Nah, di situ pasti ada pahanya begitu ya, maka di sini diperselisihkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan yang penting tidak sampai pada kemaluan ya, yang tidak membolehkan karena tadi Rasulullah saja menyuruh istrinya untuk menutupinya begitu. Dan bahkan tadi ya Aisyah menyampaikan apakah ada di antara kalian itu yang yang bisa menahan diri ya melebihi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menahan hasrat beliau gitu ya. Baik sahabat sekalian, ini karena sudah jam 11:04, kami berikan kesempatan untuk bertanya apabila ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan materi ya, insya Allah materinya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silahkan jika ada yang ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit, dipersilahkan. Apakah ada? Di kolom chat ada tidak? Oh iya, ada. Saya sebelum ada yang raise hand, saya jawab terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Yang pertama dari sahabat Rania, bagaimana kalau sucinya di waktu duhur, apakah sholat subuhnya diqodho? Dan ketika suci di waktu maghrib, apakah sholat asarnya diqodho ya? Kalau sucinya di waktu duhur, ya tidak, ya berarti waktu duhur saja karena duhur subuh ya, subuh dengan zuhur ini bukan sholat yang bisa dijamak, ya. Jadi ya yang diqodho adalah yang dilakukan ya kalau di sini yang dilakukan adalah duhurnya saja. Begitu juga ketika suci saat maghrib ya, sholat asar bukan termasuk satu waktu dengan sholat maghrib. Nah, berarti wajib bagi kita yang wajib kita lakukan hanyalah sholat maghrib saja. Akan tetapi jika kita bersucinya di waktu sholat yang kedua dari kedua sholat yang bisa dijamak, ya bisa disatukan, maka kita tadi sudah sampaikan ada dua pendapat ya, dua-duanya wajib dilakukan dengan cara menjamak takhir, gitu ya. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan hanya satu waktu tersebut. Kalau kita masih mendapatinya hanya waktu asar, ya asar saja yang wajib kita lakukan. Kalau kita sucinya ya memang berhenti darahnya itu ketika masuk waktu isya, ya berarti isyanya saja, maghribnya tidak. Wallahu alam ya, memang dalam hal-hal ini luar biasa ya ijtihad para ulama ya, sangat keras usaha mereka untuk menyimpulkan hukum-hukum ya. Sehingga dengan ini kita bisa memiliki berbagai pandangan apa yang bisa kita pilih dan itu lebih dekat dengan keyakinan kita tentunya berdasarkan pada dalil-dalil yang mereka sampaikan ya. Kemudian wallahu alam ya, sahabat Rania sudah terjawab ya, baik, sama-sama. Kemudian dari sahabat dari Ibu Erna tadi ya, sama ya. Nah, pertanyaannya, bercumbu saat istihadah bagaimana hukumnya? Nah, kalau secara hukum syara itu secara umum diperbolehkan dengan catatan ya. Ini sebenarnya sama juga dalam hukum medis ya. Nah, meskipun haid itu tidak bisa ditentukan dengan medis karena beda nanti ya.
secara medis sama, nanti hukumnya bisa berbeda. Itu kalau dalam masalah haid ini ya. Tapi untuk diperbolehkannya berhubungan suami istri saat istri sedang istihadah, saya kira secara syarak dengan secara medis itu bisa sama ya. Boleh-boleh saja jika dengan syarat ya, jika itu tidak mendatangkan atau menimbulkan dampak yang membahayakan antara keduanya. Ya, karena apa? Di dalam syariat kita ada kaidah la doror wala diror. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya untuk diri kita atau orang lain, gitu ya. Doror yuzalu. Apa-apa yang bisa mengakibatkan memberikan dampak bahaya maka harus di apa namanya harus ditiadakan, begitu ya. Yuzal harus ditiadakan. Gitu ya. Artinya apa? Karena orang istihadah itu kan bermacam-macam sebab. Ya. Bisa istihadah itu disebabkan karena lukanya urat rahim, bisa karena sakit seperti miom, sakit karena kista, bahkan kanker ya dan yang lain-lainnya. Ya, itu secara medisnya membahayakan atau tidak. Ya, meskipun mungkin secara ininya fisiknya tidak menyakitkan gitu ya, tidak menimbulkan rasa sakit pada istri ya, itu secara medis fatal tidak gitu ya. Kalau fatal ya berarti tidak boleh secara syar'inya gitu. Kalau misalnya tidak fatal ya istri gimana kira-kira gitu ya. Tegang nggak? Maksudnya kan ya keluar darah itu gimana sih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya spotnya itu sedikit-sedikit ya mungkin sebabnya hanya kelelahan saja dan sebagainya, kiranya bukan ada sebab-sebab penyakit dan yang lain sebagainya. Kalau istihadah itu ada beberapa sebab gitu ya, yaitu dan tidak mengakibatkan dampak yang membahayakan, itu hukum asalnya adalah seperti wanita yang suci ya, boleh melakukan hubungan karena istihadah itu bukan haid, bukan nifas. Sedangkan yang diharamkan untuk berhubungan adalah ketika wanita itu haid atau nifas. Nah, berarti selain itu boleh, tapi tadi ya haram itu bukan karena secara ininya ada dampaknya. Ya, itu ya. Diharamkannya karena dampaknya, bukan karena asalnya. Asalnya hukum asalnya boleh, tapi kalau berdampak tadi ya membahayakan maka menjadi berbeda. Gitu. Sama seperti misalnya makan cabai, ya. Makan cabai hukum asalnya boleh, tapi bagi mereka yang punya keluhan, ya misalnya sedang asam lambung atau mah kronis atau tipes yang memang itu ketika dia mengkonsumsi makanan yang pedas itu bisa membahayakan kesehatannya, maka tidak lagi memiliki hukum yang sama, berubah hukumnya ya. Jadi bukan hukum asalnya, hukum karena dampaknya. Ya, dampak yang diakibatkan tersebut ya. Misalnya juga hukum makanan laut ya, ikan itu halal ya. Tapi jika ada sebuah fenomena misalnya tiba-tiba laut memuntahkan ikan-ikan dalam keadaan mati yang ternyata setelah diteliti ikan tersebut mati karena keracunan ya. Dan jika itu dikonsumsi manusia bisa memberikan dampak yang membahayakan yang tadi hukumnya halal bisa menjadi haram. Ya, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Jadi suatu yang memiliki hukum yang berubah karena dampak yang ditimbulkan. Begitu Ibu Erna, apakah sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya atau masih ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Wallahu a'lam. Baik, wa iyyakum wa barakallahu fikum. Ada lagi dari sahabat sekalian yang join pada malam hari ini untuk menyampaikan pertanyaannya? Tidak ada lagi? Yang di kolom chat sudah terjawab semua. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung atau tidak?
Kalau tidak, kita akan tutup kelas kita pada malam hari ini ya. Nanti minta disampaikan kepada peserta yang tidak bergabung di kelas untuk murojaah ya lewat YouTube. Harapannya dari kelas fikih muslimah ini kita bisa memahami ya minimal hukum-hukum terkait dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai para muslimah ya, karena kita semua adalah madrasah bagi anak-anak kita. Ya, kita adalah guru yang pertama dan juga utama bagi anak-anak kita, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai wanita dengan berbagai kekhasannya ya, yang ini tidak ada pada laki-laki begitu ya, sehingga ketika kita mengkaji hukum fikih itu tidak cukup ya fikih umum, tapi kita juga diharapkan mengkaji fikih yang khusus ya kaitannya dengan kehidupan muslimah ya, kehidupan kita sebagai para wanita yang memang memiliki beberapa perbedaan ya dengan kaum pria, dan alhamdulillah sudah banyak sekali ya referensi-referensi yang bisa kita baca, kita pelajari, kita kaji ya, dan mudah-mudahan dengan berdiskusi seperti ini Allah mendatangkan keberkahan ya untuk kita semua. Kita senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas terutama yang sifatnya ibadah, baik itu mahdoh ataupun ghairu mahdoh, itu sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW ya. Demikian sahabat dan mahasantri sekalian yang kami muliakan. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan kelas kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila ada kekurangan ya, ketidakjelasan atau keterbatasan dalam hal-hal yang sahabat sekalian dapatkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfiru wa li wa lakunna jami'an. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Selamat beristirahat untuk sahabat sekalian.